Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas dua model pengampunan yang beda banget. Dan ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda tentang pengampunan selamanya. Pernah nggak sih Anda merasa dapat beban yang berat banget? Disuruh mengampuni seseorang, padahal orang itu sama sekali nggak ngerasa bersalah atau minta maaf. Nah, ini dilema yang banyak banget orang alamin. Rasanya tuh kayak kejebak antara kewajiban buat mengampuni sama kenyataan pahit di depan mata. Tapi, gimana kalau ternyata cara kita memandang pengampunan selama ini itu belum lengkap? Gimana kalau ada sudut pandang lain yang kita lewatkan? Kebanyakan dari kita tuh seringnya tanpa sadar melihat pengampunan lewat kacamata yang namanya lensa terapeutik. Ini tuh sebuah cara pandang modern yang intinya melihat pengampunan sebagai alat buat penyembuhan diri kita sendiri, buat batin kita. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan model terapeutik ini? Intinya begini, model ini tuh ngelihat pengampunan sebagai semacam teknik psikologis, sesuatu yang kita lakukan sendiri di dalam hati kita buat diri kita sendiri. Tujuannya, yaitu tadi, biar kita bebas secara emosional. Jadi ukurannya adalah perasaan kita. Kalau kita udah ngerasa lega, berarti berhasil. Nah, soal baikan lagi atau rekonsiliasi itu urusan lain, nggak wajib. Ada kutipan populer yang pas banget buat ngegambarin model ini. Pengampunan itu membebaskan seorang tahanan. Dan ternyata, tahanan itu adalah diri Anda sendiri. Kenal banget kan? Fokusnya benar-benar ke pembebasan diri. Ada model lain yang ternyata jauh lebih tua secara sejarah. Beda banget sama yang tadi. Di model ini, pengampunan itu bukan soal perasaan di dalam hati aja. Ini lebih kayak sebuah transaksi yang melibatkan dua pihak. Jadi ada janji yang diberikan kepada orang yang bersalah, tapi syaratnya dia harus bertobat dulu. Tujuannya apa? Tujuannya biar hubungan bisa diperbaiki, biar ada rekonsiliasi. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat. Model terapeutik tujuannya ya buat kelegaan emosional kita. Sementara model Alkitabiah tujuannya buat memulihkan hubungan. Dasarnya juga beda. Yang satu acuannya perasaan kita, yang satunya lagi pertobatan si pelaku. Sifatnya pun, yang satu tindakan solo, yang satunya lagi transaksi dua arah. Anda mungkin mikir, oh model terapeutik ini pasti pandangan Kristen klasik dari dulu. Faktanya gini, model yang relasional, yang butuh dua pihak itu, adalah pandangan yang dipegang selama hampir 2000 tahun. Nah, model terapeutik yang fokus ke diri sendiri ini, itu baru benar-benar populer sekitar 40 tahun terakhir ini aja. Ini pergeseran yang wow, baru banget dan gede banget dampaknya. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Terus, gimana dong nasib para korban kejahatan serius, kayak pelecehan misalnya? Apa artinya semua ini buat mereka? Disinilah letak salah satu perbedaan paling penting, terutama buat para korban. Di model Alkitabiah, tindakan memberi ampun itu dipisahkan dari proses penyembuhan pribadi. Artinya apa? Artinya seorang korban bisa dan bahkan dianjurkan untuk melakukan hal-hal penting lain duluan. Kayak misalnya menyerahkan urusan pembalasan pada Tuhan, berjuang melawan kepahitan, mendoakan musuhnya, sambil tetap punya kesediaan untuk mengampuni. Nah, pengampunan yang sesungguhnya baru diberikan kalau dan hanya kalau ada pertobatan. Perubahan cara berpikir ini otomatis juga mengubah cara kita bicara soal pengampunan. Ini nih contoh kalimat yang sering kita dengar dari model terapeutik. Deklarasi sepihak biasanya ke orang yang belum tentu nyesal. Saya mau kamu tahu, saya sudah mengampuni kamu. Sering kan dengar di film-film atau bahkan di berita, pengampunan yang diberikan gitu aja tanpa syarat. Sekarang coba bandingin sama yang ini. Bahasa dari model relasional itu kedengerannya beda banget. Ini bukan deklarasi, tapi lebih ke pernyataan sikap dan tawaran. Saya mau kamu tahu, saya nggak dendam, saya doain kamu bertobat, dan saya bersedia mengampuni kamu kalau kamu bertobat. Kerasakan bedanya? Dari yang seolah-olah udah beres, jadi saya siap kalau kamu juga siap. Analogi terakhir dari materi kita ini benar-benar merangkum semuanya. Katanya, Anda nggak bisa tanda tangan surat perjanjian sewa sendirian di dalam hati. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Selama ini, jangan-jangan kita memperlakukan pengampunan kayak perasaan pribadi aja, padahal mungkin seharusnya ia adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak.